Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini, kita siap untuk merenungkan firman Tuhan yang kami sudah beri judul, Keselamatan Hanya oleh Yesus. Ayat firman Tuhan yang pertama yang hendak kita renungkan, kami ambil di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, firman Tuhan hendak menyadarkan Anda dan saya bahwa semua kita yang ada di dalam dunia ini, kita telah berdosa. Semua orang, artinya tidak ada yang terkecuali. Siapapun dia, manusia yang ada di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Lebih jauh, dalam kitab 1 Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Perhatikan, bila mana ada dari antara kita yang boleh jadi merasa dan berpikir bahwa saya tidak berdosa, saya tidak melakukan kesalahan, menganggap bahwa saya ini yang paling benar. Perhatikan firman Tuhan yang kita baca tadi. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Tidak ada yang benar. Roma pasal 3 ayat yang ke-10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar dan seorang pun tidak. Sadarilah dan akui akan firman Tuhan bahwa tidak ada seorang pun yang ada di dunia ini yang tidak berdosa. Semua kita telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, betapa Anda dan saya membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hidup di dunia ini. Kita butuh campur tangan Tuhan buat Anda dan saya pada akhirnya boleh diselamatkan dari dunia yang penuh dengan dosa ini. Ada contoh di dalam Alkitab, dalam kitab Perjanjian Lama, ada seorang imam yang bernama Hosea. Dalam kitab Sakaria pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Bagaimana firman Tuhan boleh menjelaskan sehubungan dengan pribadi daripada Imam Hosea itu sendiri. Dikatakan dalam Sakaria 3 ayat 1, Imam Hosea berdiri di hadapan Tuhan dengan pakaian kotor. Sementara iblis ada di samping daripada Imam Hosea.
mendakwa dia, menuduh bahwa Imam Hosea ini dia tidak luput dari dosa. Dia tidak luput dari kesalahan. Dia penuh dengan pelanggaran. Iblis, dia ada di samping Imam Hosea, sementara mendakwa, menuntut bahwa dia berdosa. Malaikat Tuhan berkata kepada iblis, sebagaimana diuraikan dalam kitab Sakaria pasal yang ketiga. Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah ia ini puntung yang telah ditarik dari api? Saudaraku, bukanlah hal yang mudah untuk kita dapat memahami akan kesaksian firman ini. Hosea yang adalah seorang imam, pribadi yang terlibat banyak dalam pelayanan, alat yang ampuh di tangan Tuhan. Namun firman Tuhan menggambarkan kehidupan daripada Imam Hosea ini. Dia seperti puntung yang ditarik dari api. Imam Hosea, dia tidak luput dari dosa. Dia tidak luput dari kesalahan. Dia tidak luput dari pelanggaran dalam hidup di dunia ini. Kebenaran daripada Imam Hosea digambarkan dengan dia mengenakan pakaian kotor. Dan sekali lagi, dia digambarkan seperti puntung yang ditarik dari api. Ada pelajaran-pelajaran rohani yang boleh jadi Anda dan saya dapatkan dari pengalaman Imam Hosea ini. Anda boleh punya pangkat jabatan setinggi apa di dunia ini. Boleh. Anda boleh memiliki kuasa yang besar di dunia ini. Tapi ingat firman Tuhan yang telah mengatakan bahwa tidak seorang pun manusia yang ada di dunia ini yang benar adanya. Yang luput dari dosa, yang luput dari kesalahan dan pelanggaran dalam hidup di dunia ini. Mari kita bangun akan kesadaran ini. Anda dan saya, semua manusia di dunia ini, kita orang berdosa. Kita penuh dengan kesalahan dan pelanggaran dalam hidup di dunia ini. Dan kita butuh pertolongan Tuhan. Semua manusia butuh keselamatan yang dari Tuhan. Hal inilah yang kami ingin untuk tekankan saat ini. Bangun kesadaran siapapun Anda dan saya. Kita semua manusia di dunia ini. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh keselamatan. Dan keselamatan itu hanyalah di dalam Yesus. Pertanyaan saat ini. Dapatkah Anda dan saya yang telah berdosa ini dibenarkan oleh Allah? Dapatkah Anda dan saya yang berdosa ini, yang bersalah ini, diselamatkan oleh Allah? Roma pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan oleh Yesus.
kabar baik, kabar sukacita buat Anda dan saya saat ini. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan oleh Yesus. Siapapun Anda, ingat kata firman Tuhan, Roma 3 ayat 24. Oleh kasih karunia, Anda telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan oleh Yesus Kristus. Dibenarkan oleh kasih karunia. Apa artinya buat Anda dan saya? Kasih karunia adalah pemberian yang cuma-cuma. Anda dan saya sesungguhnya tidak layak, tidak pantas untuk menerima pemberian ini. Namun kita boleh menerimanya karena kasih karunia yang cuma-cuma yang kita boleh terima di dalam Yesus Kristus yang sudah rela mati menebus Anda dan saya disalib di Bukit Golgota. Dibenarkan. Apa artinya buat Anda dan saya? Manusia yang tidak benar dijadikan atau dianggap benar oleh Allah. Anda dan saya yang berdosa, yang tidak luput dari kesalahan, dari pelanggaran. Tetapi oleh kasih karunia Allah, Anda dan saya boleh dibenarkan oleh Allah. Dijadikan benar, dianggap benar oleh Allah. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang murahan. Darah Yesus, darah yang kudus, darah dari anak domba Allah yang sesungguhnya, yang telah tercurah untuk Anda dan saya disalib di Bukit Golgota. Betapa Anda dan saya tidak akan bersyukur akan kasih karunia Allah yang berlimpah dalam hidup Anda dan saya di dunia ini. Kita telah dijadikan benar, dianggap benar oleh Allah. Semua ini adalah bentuk kasih karunia Allah bagi kita umat manusia yang berdosa yang ada di dalam dunia ini. Bagaimana pembenaran Allah pada akhirnya betul-betul boleh nyata dalam hidup Anda dan saya di dunia ini. Kita kembali kepada ayat sebelumnya. Di awal ada Roma 3 ayat 23 dan ayat 24. Saat ini kita kembali ke Roma pasal 3 ayat 22. Bagaimana pembenaran Allah boleh nyata dalam hidup Anda dan saya di dunia ini? Perhatikan, Roma 3 ayat 22. Oleh iman di dalam Yesus Kristus, kasih karunia Allah di dalam Yesus dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus yang sudah mati menebus Anda dan saya disalib di Bukit Golgota. Apa artinya iman buat Anda dan saya dalam hidup di dunia ini? Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Apa artinya iman? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Apa artinya iman?
Saya coba untuk membuat Anda dan saya berpikir sehubungan dengan iman yang boleh jadi kita miliki dalam hidup tiap hari di atas dunia ini. Ada banyak manusia di dunia ini yang memiliki ragam kepercayaan. Ada saudara-saudara kita ketika mereka hendak melewati sungai yang besar, yang mereka lakukan batuk lebih dulu. Mengartikan memintakan izin kepada penguasa yang ada di sekitar sungai itu. Sementara yang lain, ada yang menyembah batu sebagai wujud keyakinan iman mereka. Ada batu besar disembah, ada pohon besar disembah, mengekspresikan bagaimana keyakinan, kepercayaan, iman yang mereka miliki kepada oknum yang lebih besar. Lebih besar. Sementara ada yang lain, pada saat mengendarai kendaraan, tiba-tiba ada kucing hitam yang lewat di depan. Yang dilakukan, mereka berhenti sejenak, menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak biasa yang baru lewat. Bahkan tidak jarang ada dari antara kita yang pada akhirnya harus balik belakang ataupun merubah arah hanya karena persoalan ada kucing hitam yang melintas di depan mobil. Saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, miliki iman yang benar sebagaimana yang firman Tuhan maksudkan buat Anda dan saya dalam hidup di dunia ini. Iman yang benar boleh kami sampaikan seperti ini: berharap, bersandar, dan percaya kepada Allah bahwa Allah yang Maha Kuasa, Dia berkuasa untuk menggenapi akan janji-janjinya dalam hidup kita umat manusia di dunia ini. Berharap kepada Tuhan, bersandar cuma kepada Tuhan, percaya cuma kepada Tuhan, karena cuma Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita manusia di dunia ini. Dia yang telah mengasihi kita begitu rupa. Dia yang sudah rela menebus kita oleh mati di salib. Karena ingat, firman Tuhan menyadarkan, tidak satupun manusia di dunia ini yang benar, yang tidak luput dari dosa. Semua kita telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Penjelasan firman Tuhan sehubungan dengan iman yang benar, ini yang boleh kami paparkan saat ini dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Iman yang benar. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Saudaraku, ingat baik-baik. Iman yang benar itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Pelajaran rohani lewat Roma 10 ayat 17. Gunakanlah telinga kita. Gunakanlah telinga Anda dan saya untuk boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh memberikan jaminan keselamatan dan hidup kekal buat Anda dan saya
dalam hidup di dunia ini. Gunakan telinga kita dengan baik. Dengarkan pekabaran firman Tuhan dalam banyak kesempatan. Karena firman Tuhan yang boleh menjadi pelita, penerang satu-satunya dalam hidup Anda dan saya dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Lebih jauh, bentuk iman yang benar. Kalau tadi timbul dari pendengaran akan firman Allah, Ibrani 11 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Iman yang benar timbul dari pendengaran akan firman Allah. Yang kedua, iman yang benar adalah iman yang taat, iman yang menurut, sebagaimana iman yang dimiliki oleh Bapak Abraham dulu. Inilah yang Anda dan saya perlu miliki saat ini. Kita dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus yang boleh menyelamatkan Anda dan saya dari dosa. Wahyu 14 ayat yang ke-12. Firman Tuhan lebih jauh menyampaikan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Miliki iman yang taat sebagaimana iman daripada Bapak Abraham, iman yang mau menurut akan perintah-perintah Allah. Inilah hal yang Anda dan saya butuhkan dalam hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini. Keselamatan hanya oleh Yesus. Iman yang benar, iman di dalam Yesus. Bukan di dalam siapapun juga yang lain yang ada di dalam dunia ini. Iman di dalam Yesus. Ayat yang terakhir yang boleh kami sampaikan saat ini. Kami ambil di dalam Kisah pasal yang keempat ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudaraku, ingat baik-baik. Iman yang menyelamatkan Anda dan saya. Iman yang membenarkan Anda dan saya. Firman Tuhan katakan, iman di dalam Yesus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang boleh memberikan jaminan buat Anda dan saya pada akhirnya boleh diselamatkan selain hanya di dalam nama Yesus. Mari teruslah berdoa dalam hati, memintakan pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus untuk pada akhirnya Anda dan saya dapat memiliki iman yang benar, iman di dalam Yesus yang telah menyelamatkan kita oleh mati di salib di bukit Golgota. Tuhan memberkati. Mari kita semua boleh tunduk kepala sama-sama dan kita berdoa.
Tuhan Allah kami yang ada di dalam kemuliaan kerajaan sorga, dikuduskanlah dan dimuliakanlah nama-Mu Tuhan pada saat ini. Segala pujian, syukur, hormat, dan terima kasih kami cuma kepadamu Tuhan, untuk berkat kesempatan yang indah yang Tuhan boleh karuniakan dalam hidup masing-masing kami. Saat ini kami boleh merenungkan akan firman-Mu yang kudus, yang boleh menjadi pelita penuntun bagi kami dalam hidup di dunia ini. Untuk kami semua dapat memiliki iman yang benar, iman di dalam Yesus Kristus, karena kami yakin, kami percaya keselamatan hanya di dalam Yesus. Tuhan, kami semua menyadari kami semua ini orang berdosa. Terima kasih Tuhan, karena oleh kasih karunia Tuhan sajalah Tuhan berkenan untuk menjadikan kami benar, menganggap kami benar, dan berkenan untuk menyelamatkan semua kami. Tambahkan iman kami, kuatkan iman kami. Ini sembahyang hamba-Mu di dalam nama Yesus. Amin.